Halo semua, saya Restu Trihandoyo, MPSI, PhD Psikolog, dosen Fakultas Psikologi UGM, dan Kepala Unit Konsultasi Psikologi UKP Fakultas Psikologi UGM. Melanjutkan topik yang sebelumnya, yaitu perilaku mencari bantuan, kita akan berdiskusi lebih lanjut saat ini mengenai alur pertolongan yang bisa dilakukan di lingkup kampus. Sebelum masuk ke dalam sistem pertolongan di kampus sejahtera, saya ingin membagi dulu 3 level pertolongan yang dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat. Di level 1, jika kita melihat perubahan pada seseorang yang ekstrim, misalnya menjadi lebih pendiam, sering terlambat, tampak kelelahan, atau tidak fokus pada pekerjaan atau kuliah, yang bisa dilakukan adalah mencoba mencari informasi lebih lanjut kepada orang yang bersangkutan atau orang-orang terdekatnya. Di level 2, berikan dukungan dengan cara berbicara pada pihak yang tepat seperti atasannya di tempat kerja, organisasi, atau teman dekat untuk memberikan dukungan kepada yang bersangkutan, dan rujukan atau rekomendasi kepada tenaga profesional jika perubahan tingkah laku relatif beragam. Contoh, bolos kuliah, nilai turun, emosi sering tidak stabil, berkonflik, dan perubahan terjadi pada berbagai setting seperti rumah, kampus, komunitas, dan lain-lain, dan juga telah berlangsung lama dan tidak membaik, masalah juga berulang, dan sering memunculkan masalah secara personal atau keluarga. Pada level 3, level ini adalah level darurat. Jika individu memunculkan ide atau melakukan tindakan beresiko terhadap dirinya sendiri, seperti bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, ada perilaku ekstrim yang tidak wajar, atau tingkah laku beresiko tersebut ditujukan kepada orang lain seperti menyakiti atau mengancam orang lain, maka pada level ini, orang terdekat perlu merujuk individu tersebut dan menghubungi pihak profesional untuk penanganan lebih lanjut. Nah, itu adalah hal yang bisa kita lakukan sebagai orang terdekat. Sekarang saya akan menggambarkan sistem pertolongan dalam program Kampus Sejahtera. Pertama, jika kita melihat atau menemukan teman atau kolega di kampus terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa atau kita sendiri mengalami masalah gangguan jiwa tersebut, maka hubungi pihak-pihak yang dapat menjadi penolong pertama psikologis, seperti keluarga, teman, pasangan, konselor sebaya, tenaga kependidikan, atau dosen. Kedua, bantu untuk melakukan assessment dengan mengakses alat screening online. Perlu kita pahami, ada 3 level resiko dari hasil screening. Level resiko yang pertama yaitu resiko ringan. Pada level ini, masalah kesehatan jiwa dapat ditangani oleh teman, konselor sebaya, keluarga, hingga dosen pembimbing akademik maupun dosen pengajar. Level resiko kedua yaitu apabila individu mengalami masalah kesehatan jiwa sedang. Individu bisa dirujuk ke layanan psikologi seperti Unit Layanan Psikologi atau UKP, Fakultas Psikologi UGM, GMC, hingga puskesmas untuk ditegakkan diagnosis. Level resiko 3 yaitu ketika individu terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa yang serius dan beresiko tinggi. Apabila ada resiko bunuh diri atau melukai diri sendiri, penolong pertama harus memastikan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian, keselamatan orang tersebut. Setelah itu, rujuk ke tenaga profesional seperti psikiater ataupun psikolog untuk mengetahui kondisi dari individu tersebut. Setelah diagnosa dari tenaga profesional, maka ada 2 kemungkinan kondisi. Kondisi yang pertama yaitu tidak muncul diagnosis gangguan jiwa. Bila ini terjadi, maka tugas orang terdekat adalah memberikan dukungan sosial serta melakukan pemantauan berkala. Sementara kondisi yang kedua yaitu muncul diagnosis gangguan jiwa. Bila ini terjadi, maka perlu ada penanganan dari tenaga profesional dan orang terdekat. Itu tadi penjelasan saya mengenai alur pertolongan, khususnya di lingkungan kampus. Materi lebih lengkapnya dapat dipelajari di dokumen materi MOOC Kampus Sejahtera Universitas Gadjah Mada atau di kanal sosial Media Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM. Saya akhiri, salam sehat jiwa.